Oke. Nah, minggu lalu ternyata saya ke-skip kan, kalau belum menjelaskan tentang hierarki sentral dan penomoran. Tapi kita udah masuk ke besaran transmisi, sinyal dan gelombang udah. Oke, nggak salah ya. Saya mau lanjutkan hierarki sentral yang ke-skip. Ini kelanjutan materi pekan keempat ya. Pekan keempat. Bentar, ini sudah selesai. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang jaringan akses tembaga ya, dan hubungan topologi jaringan telepon. Oke, itu kita sudah masuk ke jaringan akses tembaga dan komponen-komponennya. Nah, berikut kita lihat hierarki sentral. Hierarki itu artinya susunan atau tingkatan. Oke, kalau kemarin contoh yang penjelasan tentang jaringan lokal tembaga ini, jaringan lokal tembaga ini untuk satu sentral. Oke, sekarang kita lihat beberapa tingkatan atau hierarki sentral ini dan kaitannya nanti dengan penomoran telepon. Nah, jaringan telepon membutuhkan interkoneksi antar sentral, ya. Tujuannya untuk merutekan traffic secara ekonomis dan efektif. Sentral-sentral ini saling terhubung menggunakan sekelompok saluran trunk ya, yang disebut dengan trunk group. Ini. Oke, ini sekelompok saluran, ini disebut trunk. Ya. Nah, kelompok-kelompok tersebut disebut trunk group ya. Trunk atau trunking adalah konsep di mana sistem komunikasi dapat menyediakan akses jaringan untuk banyak klien dengan berbagi satu peraturan atau frekuensi. Ya, jadi banyak klien tadi dilayani dengan berbagi satu saluran atau frekuensi. Saya kayak saluran telepon ya, frekuensinya kan satu nih, saluran telepon misalnya di frekuensi 4,5 MHz misalnya gitu ya. Nah, itu yang dibagi-bagi untuk beberapa pelanggan. Nah, jaringan berhierarki mampu menangani traffic. Jadi traffic berarti lalu lintas ya, lalu lintas panggilan telepon kita ya, menangani traffic yang besar serta menggunakan sejumlah kecil trunk group. Nah, kita lihat hierarki sentral. Ini adalah hierarki menurut standar ITU. Nah, sebelumnya kita sudah sekilas mengenal apa itu organisasi ITU. Nah, hierarki sentral ini diatur di dalam ITU-T ya. ITU itu ada ITU-T, ada ITU-R. ITU-R itu yang mengatur tentang radio communication atau radio frekuensi. Nah, ITU-T ini telecommunication ya, yang mengatur semua perangkat, jaringan, aturan konektivitas, penomoran, dan sebagainya yang berhubungan dengan telekomunikasi itu diatur di ITU-T. Kalian bisa search, cari dokumennya, dokumen yang mengatur ITU-T hierarki sentral ini. Sentral hierarki ITU-T. Nah, jadi bisa dilihat
Ini mau membuktikan dokumen nomor berapa yang Yeah, it's not private lagi. Nah, nanti bisa dicari standarnya di sini. Saya pernah tunjukkan belum ya? Nah, ini ya. Websitenya ITU. Nah, nanti ada dibagi di sini standardization itu. Telecommunication Standardization Sector atau yang radio communication. Nah, jadi seri-serisnya bisa dilihat di sini. Seri D ini biasanya dia tentang apa? Tarif misalnya gitu ya. Terus nanti ada yang mengatur tentang jaringan dan sebagainya. Memang ini agak detail. Terus telepon service, service operation. Di sini dibagi-bagi lagi per teknologinya. Entah itu mengatur traffic ini juga berbagai macam turunannya ya, terus QoS dan sebagainya. Saya lupa memasukkan kode dokumennya berapa. Kira-kira seperti inilah ya, nanti kalau misalkan mencari lebih dalam, insya Allah akan ditemukan nih yang mengatur tentang hierarki sentral. Jadi di sini, di dokumen itu isinya termasuk tentang teknologinya, penjelasan persamaan, misalnya gitu ya, pemetaan, mapping, kenapa sentral itu diatur seperti itu ada penjelasannya, ada penjelasan teknisnya. Oke, nah ini kalau kode H ini berkaitan dengan video biasanya. Ya, nanti mungkin bisa dicari ya, ITU kode berapa, kode dokumen berapa yang mengatur tentang hierarki sentral. Nah, jumlah level hierarki ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Bisa hanya sampai tingkat ketiga atau bisa sampai 4 tingkat seperti ini. Oke. Nah, ini kan subscriber, berarti ini kan tingkat paling bawah nih. Oke, pelanggan. Pelanggan ini kan tingkat paling akhir. Nah, kumpulan beberapa pelanggan yang mengatur kan local exchange atau sentral lokal yang paling dekat dengan si pelanggan. Nah, jadi kalau misalkan naik lagi, misalnya saya contohkan local exchange ini di satu kecamatan ada satu local exchange misalnya ya. Nah, maka nanti kaitannya kalau dengan penomoran yang berada di dalam satu local exchange ini, jadi proses komunikasinya langsung terhubung seperti ini. Ya. Kalau ke penomoran kaitannya itu tidak memerlukan kode-kode wilayah seperti itu karena masih dilayani oleh satu local exchange yang sama. Nah, terus misalnya naik ke atas ke primary center. Nah, misal primary center ini levelnya mungkin di ini naik lagi ke apa? Level wilayah atau provinsi mungkin ya. Terdapat central primary di situ. Nah, central primary ini jadi kayak bertingkat gitu ya dia ya. Central primary ini dia yang mengelola sentral lokal yang ada di bawahnya. Misalkan ini sentral lokal, ya. Nah, sentral lokal yang ada di bawahnya dia kan punya subscriber lagi seperti itu. Oke, jadi ibaratnya misalkan subscriber yang ada di sini mau terhubung dengan subscriber yang ada di sini, nah maka proses traffic-nya sampai ke primary center. Oke, dari local exchange karena berbeda sentral yang menangani, maka diatur oleh primary exchange. Komunikasinya sampai ke primary exchange. Primary exchange menghubungkan dengan sentral lokalnya yang menangani si Y seperti itu.
terus naik lagi ke atas, naik lagi, bertingkat seterusnya, ya. Kalau telepon fix telepon, kan ada kode-kode wilayah ya. Nah, ini bertingkat sampai ke paling atas itu adalah yang mengatur lalu lintas antar negara. Misalkan kita di sini yang paling tingginya di Quaternary Center. Nanti misalnya kita dikasih kode 62 nomornya. Nah, itu kan kenapa Indonesia 62. Nah, terus nanti ada negara lain ya. Nah, maka proses komunikasinya jalurnya sepanjang ini. Jadi kalau ada subscriber yang ada di negara lain misalnya, di sana juga terdapat beberapa hierarki, maka proses rute trafficnya dia akan ke quaternary dulu. Nah, lalu di trace posisi pelanggannya ada di mana. Kalau posisi pelanggannya paling bawah, nah maka ada beberapa sentral yang akan mengatur rute perutan komunikasinya. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, di sini terdapat tandem exchange. Nah, tandem exchange ini biasanya membantu sentral lokal. Jadi kalau misalkan trafficnya penuh, ya lalu lintas komunikasi misalnya di jam sibuk ya terlalu penuh, maka tandem exchange ini akan dipakai sebagai sentral pengganti. Jadi ini posisinya apabila diperlukan saja gitu. Nah, untuk wireless communication pun juga seperti itu, dia punya hierarki bertingkat. Makanya kan ada banyak BTS ya, tapi nanti detailnya Anda akan mempelajari di kuliah seluler. Sederhananya, misalnya ini ada BTS di area rumahmu ya. Nah, mungkin dia radiusnya berapa? Satu BTS itu kan ada jangkauan maksimum. Di radius berapa yang bisa dilayani oleh dia. Nah, terus kalau misalkan menghubungi teman yang di area lain gitu ya, di area yang berbeda, berarti terjadi lagi komunikasi dari BTS yang melayani kita dengan BTS yang lain. Tapi kalau misalkan jaraknya terlalu jauh, maka si BTS tadi naik ke level atasnya. Ini BTS. Oke. Nah, kalau misalkan ini masih satu wilayah, ini kan ada radiusnya ya. Nah, selama masih di sini kan dilayani oleh ini. Nah, kalau misalkan komunikasinya dengan area yang lain, berarti ada terlibat hierarki di atasnya. Kalau saya tidak salah, istilah yang di atasnya itu MSC, ya. Nah, tapi urut-urutannya tentu akan berbeda dengan yang fixed communication ini. Oke, sekarang kita lihat hierarki sentral. Hubungan antar sentral lokal dilakukan dengan junction circuit. Jadi ini sentral lokal. Berarti yang paling terdekat dengan subscriber, dengan pelanggan. Ada pelanggan di sini misalnya X, Y, Z, oke, A, B, C misalnya ya. Nah, ini karena jaraknya masih dekat antar local exchange dengan local exchange, maka hubungan media transmisinya ini masih menggunakan kabel kawat ya antar local exchange. Lalu berikutnya kalau ke atas ini kan sudah jauh-jauh ya jaraknya, hubungan antar central primary menggunakan junction circuit atau sudah trunk circuit. Oke, trunk circuit ini transmisinya sudah tidak bisa terlalu kecil kapasitasnya kalau dilayani oleh media kabel kawat. Jadi komunikasi antar primary exchange ini, central primer ini sudah menggunakan radio atau fiber optik. Oke. Komunikasi radio berarti yang Anda lihat di kantor sentra telepon ya ada antena yang sangat besar di situ. Nah, itu berarti bisa jadi sudah sebagai komunikasi antar sentral primer atau bisa dibilang di backbone-nya ya. Oke. Lalu berikutnya hubungan antar secondary. Ini udah naik lagi ke atas. Ini udah tentu bisa masih dengan trunk circuit. Tidak mungkin lagi dengan kabel kawat ya. Udah optik atau radio. Bahkan mungkin memanfaatkan
satelit, gitu ya. Atau kalaupun jarak yang sangat jauh, masih ada kabel laut ya, yang kemarin sempat problem, kabel laut. Nah, bisa jadi itu yang menangani atau melayani tingkat secondary atau tingkat tersier dari komunikasi kita. Nah, yang berefek yang di bawahnya. Nah, lalu tandem. Tandem adalah sentra transit. Sentra transit saja digunakan sebagai routing, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau misalkan sibuk, maka si tandem akan dimanfaatkan sebagai pengganti. Nah, salah satu contoh penerapan hierarki sentral. Oke, misalkan ini pelanggan, ini area 1, area 2. Ini berapa tingkat ini? 1, 2, 3 ya. 4. Oke. Ini ada 2 buah area. Jadi kalau misalkan yang ini berkomunikasi dengan ini, rutenya kemana? Sini. Oke. Kalau ini masih nasional ya, belum international connection. Berarti ke sini. Ya. Nah, ini dua area yang berbeda. Kalau misalkan ini udah internasional misalnya ya, misalkan tadi contoh yang pertama itu ini nasional. Terus contoh berikutnya misalkan ini udah international exchange, udah dua negara yang berbeda. Maka alurnya dia akan melewati sampai sentral internasional. Oke. Nah, sejauh itu hubungan apa namanya proses perutan komunikasi kita. Oke. Ini contoh bagaimana panggilan itu dengan direct rute langsung antar exchange atau dengan memanfaatkan tandem. Jadi kalau misalkan exchange B ini sibuk, lalu dia pindah dulu ke tandem, lalu dihubungkan lagi ke exchange lain. Ya. Nah, kita masuk ke penomoran. Ini kalau nggak salah saya sudah jelaskan ya proses signaling ya. Ini ya, udah ya. Nah, kita lihat kaitannya dengan penomoran. Oke. Tujuan penomoran adalah memberikan identitas yang unik. Unique identity bagi setiap pelanggan di dalam suatu wilayah penomoran lokal atau dalam satu negara atau secara internasional. Tujuannya, kenapa ada nomor? Untuk membantu proses routing, perutian panggilan atau proses switching di sini. Ya. Nah, ini diatur, ada dokumen yang mengatur tentang penomoran ini. Rincian mengenai penomoran dapat dibaca pada dokumen Fundamental Technical Plan. Oke. Nah, kita coba silahkan kalian cari nih. Fundamental Technical Plan. Jadi dokumen FTP ini yang mengatur tentang penomoran yang ada di Indonesia ya. Kalau nggak salah yang terbaru itu dokumen FTP keluaran 2017. Nah, kalian bisa download, silahkan langsung di-download, dicari dokumennya. Nah, ini. Ya, 2017 ya, yang terbaru. Kalau nggak salah yang dulu itu 2008, yang pertama 2008. Atau mungkin kalau misalkan ada yang terbaru lagi nih, 2018 ya. Silahkan di-download. Jadi isinya seperti ini. Ada 226 halaman. Nah, tapi kembali lagi ya saya ingatkan, ini rujukan kita secara nasional. Nah, dia mengatur penomoran ini juga merujuk ke atasnya, merujuk ke ITU. Oke, yang awal ini ya pembukaan seperti ketetapan lah ya. Ini
FTP yang pertama, oh ya sorry, saya salah. FTP yang pertama itu tahun 2000 ya. Jadi diperbaharui. Jadi kalau misalkan ada teknologi baru yang masuk, itu pasti akan digodok lagi untuk mengeluarkan aturan baru. Contohnya nih, zaman 2000 kan, tahun 2000 ini belum ada apa ya, contohnya ya, belum ada IoT misalnya. Sekarang kan banyak IoT platform, ada cloud, ada peraturan yang harus diatur tentang cloud server dan sebagainya, itu harus diperbaharui. Nah, semua diatur di sini. Nah, termasuk untuk penomoran. Terakhir saya cek, untuk penomoran tidak ada yang berubah dengan yang pernah dibuat di FTP tahun 2000. Nah, di sini oke, dia bisa kalian perhatikan dokumen ini mereferensinya. Nah, dia maaf. Saya coba download. Rencana dasar teknis. Nah, ini ketetapan-ketetapan teknis yang terdapat dalam ETP mengacu kepada rekomendasi ITUT dan ITUR serta ketentuan internasional lainnya. Nah, nanti kita ada satu bab khusus tentang dokumen standar ini. Oke, berikutnya ini bisa dicari, di search di dalam yang mengatur tentang, nah ini perhatikan, oke referensinya. Nah, ini bab 2, ini satu bab tentang planning penomoran. Ya, jadi di sini menyediakan nomor yang unik. Nah, ini ada aturannya. Apakah itu untuk pelanggan fix telepon ya atau PABX, direct dialing, terus yang mobile dan sebagainya itu diatur di sini. Lalu bentuk-bentuk saluran ini penyambungan, apakah itu saluran langsung jarak jauh atau lokal, VoIP, itu juga dijelaskan. Nah, bahkan yang awal dijelaskan di dokumen ini tentang terminologi dan definisinya. Nah, baru nanti di dalam dijelaskan pembagian-pembagian nomornya, nih aturan penomorannya. Oke, merujuk ke rekomendasi ITUT kode E164. Penomoran dalam jaringan telekomunikasi umum di Indonesia mengacu kepada rekomendasi ITUT E1664. Oke. Nah, kenapa nomor 12 digit gitu ya? Nah, ini dari sini aturannya. Nah, internasional menyediakan slot 15 digit. 15 digit slot penomoran untuk setiap pelanggan yang ada di seluruh dunia. Nah, ini pun Anda bisa cek. ITUT E164 ya. Oke. Nah, ini ada 15 digit. Jadi 3 digit pertama, 1 sampai 3 digit pertama itu adalah kode negara. Nah, berarti kan tersisa 12 digit ya. Tersisa 12 digit, yang berikutnya menunjukkan kode tujuan nasional, dan sisanya menunjukkan nomor pelanggan. Nah, sampai sekarang rata-rata kita masih 12 digit ya. Nah, 12 digit total, berarti masih ada 3 digit yang kosong di belakang, jadi masih bisa banyak slot untuk layanan-layanan lainnya. Oke, nah ini how to search
recommendation E164. Nah, ini di-approve-nya tanggal berapa di sini? Statusnya masih berlaku atau tidak? Oke. ITU karena dia lembaga yang berada di bawah PBB, maka dokumennya tersedia di beberapa bahasa internasional yang dipakai di PBB seperti itu. Nah, ini bisa di-download. Oke. Bagaimana bentuk dokumen ITU. Nah, ini mencari standar, kadang ini fenomena atau yang saya lihat di ini ya, pas tugas akhir atau apa gitu. Padahal kan generasi kalian ini sudah sangat fasih lah tentang internet gitu, tapi malas mencari informasi yang lebih dalam gitu. Jadi landasan-landasannya itu kadang tidak ilmiah dokumennya. Nah, apalagi untuk sebuah karya ilmiah seperti skripsi, tugas akhir ya, laporan magang gitu, malah ngedownload dokumen apa referensi-referensi dari blog itu kan tidak valid. Untuk mencari dokumen pun masih diajarkan karena pas kamu nggak tahu caranya untuk mencari dokumen, saya nggak tahu di mana. Padahal sehari-hari bergelut dengan internet, mencari hal-hal lain, hiburan-hiburan macam-macam sangat fasih. Tapi untuk mencari dokumen yang ilmiah yang akan dijadikan referensi itu masih minim gitu. Jadi di awal selalu saya ingatkan, tapi ternyata pas di semester akhir kejadian lagi seperti itu. Coba lah sense of engineer-nya itu ya. Jadi rasa pengen tahu pengen mempertanggungjawabkan apa yang ditulis gitu kan ya, harus ada landasannya. Nah, ini bentuk dokumen ITU aja kadang-kadang saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Nah, itu harus saya ingatkan terus nih. Nah, ini dokumen ITUT di sini disebutkan series E ini membahas tentang apa? Ya, network operation, telepon service, service operation, dan human factor. Nanti dibagi-bagi lagi, ada lagi kode E164 seri berapa. Nah, ini ngerujuknya ya. Ini isinya tentang apa? Numbering Plan of International Service. Terus di dalam, nah ini adalah perkembangan yang terjadi di dokumen ini. Ya, di awal ini tahun berapa, yang terbaru itu tahun berapa. Di sini tuh biasanya ada penjelasannya ya. Apakah dia statusnya udah nggak berlaku lagi atau masih berlaku gitu. Oke. Ini sebenarnya memang kita nggak perlu sampai detail paham dengan konten seluruh isi yang ada di E164 ini, nggak perlu. Minimal punya kemampuan untuk mencari tahu referensi validnya. Kamu ngomong seperti itu landasannya apa gitu. Nah, kita bisa tunjukkan bahwa berdasarkan ini. Nah, di sini ya. Jadi dokumen FTP kan tadi yang dibuat oleh pemangku kebijakan di Indonesia, dia ngerujuk ke sini. ITUT E164 number structure. Oke. Nah, terus global subscriber dan sebagainya. Nah, inilah penjelasan di dalam tentang pembagian penomoran. Oke, ini dijelaskan SN itu apa, global subscriber number itu apa, dan seterusnya. Nah, balik lagi ke sini. Jadi ada 15 digit yang tersedia untuk penomoran. Oke, kode negara kita kan 662 ya. Nah, ini nanti penomoran itu, nah di sini nih, ini penjelasan tentang N. Halo? Suara saya masih bisa didengar? Ini ada apa? Kalau di saya agak patah-patah, Bu, karena internetnya lagi kurang, Bu. Mungkin kamu bisa off cam aja. Enggak kresek-kresek. Bisa ya, jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kode tujuan nasional atau NDC, kan tadi polanya ada country code ya, ada CC dan NDC. Yang NDC ini
Berarti kan 12 yang tersedia ya. 13 kan tadi ini 1 sampai 3. Nah, karena kita 2 digit, berarti 13 yang tersedia di belakangnya yang bisa dipakai. Nah, 13 ini bisa dipakai untuk apa? Nah, ini NDC ini mengandung indikasi geografis. Nah, biasanya kita membagi kode-kode nomor itu berdasarkan wilayah geografisnya. Atau kalau misalkan seluler itu berdasarkan kode akses jaringan misalnya ya. Oke, nah mengandung informasi geografis bisa dengan kode wilayah atau dengan kode akses jaringan atau kode akses pelayanan. Kalau misalkan di situ tidak ada info geografis, misalnya nomor handphone ya. Nomor handphone kan biasanya tidak mencerminkan geografis. Kalau telepon fix, PSTN itu biasanya menunjukkan kode geografis. Oke, terus menetapkan jumlah digit dari kode negara dan internasional tidak melebihi dari 7 digit. Terus nanti ini aturan tentang apa ini? Mobile subscriber. Jadi penomoran handphone ya. Mobile subscriber identity mengacu ke ITUT E212. Silakan nanti dicari bagaimana bentuk dokumen ITUT E212 yang terkait tentang pengaturan nomor pelanggan seluler atau mobile. Nah, biasanya IMSI terdiri atas 3 digit mobile country code dikomunikasikan dengan 2 digit mobile network code dan 10 digit maksimum MSIN, Mobile Station Identification Number. Nah, ini polanya. Oke, nah nanti dan seterusnya ya. Kalau misalkan ini apalagi nih message transfer part. Nah, ada lagi yang mengatur kode-kodenya. Oke. Terus di sini juga ditunjukkan bagaimana proses dialing itu, proses pemanggilan itu apa-apa saja jenisnya, panggilan lokal, saluran langsung jarak jauh ya. Terus ada yang pakai prefix, ada yang tidak pakai prefix, ada yang sambungan langsung internasional. Nah, ini diatur. Kan itu ya tujuan standar supaya seragam semuanya. Nah, ini kalau contoh panggilan internasional pakai prefix, kode negara, dan nomor signifikan atau SNN negara tujuan. Oke, kita bisa juga balik ke sini. Oke. Nah, kode tujuan itu ada 2 macam, tadi sudah sebutkan ya, informasi geografis dan informasi, kalau tidak mengandung informasi geografis, berarti mengandung informasi kode akses jaringan atau pelayanan. Nah, ini contoh beberapa implementasi dalam penomoran untuk jaringan tetap, tingkat lokal, cukup dengan nomor pelanggan. Tingkat lokal berarti hanya diatur oleh trafficnya oleh sentral lokal. Kalau tingkat nasional, NDC plus nomor pelanggan. Kalau tingkat internasional, kode negara, NDC plus nomor pelanggan. Ini untuk seluler, NDC plus nomor pelanggan untuk nasional. Kalau internasional, kode negara, NDC plus nomor pelanggan. Untuk penyelenggara jasa dengan liputan nasional, NDC tambah nomor pelanggan, tingkat internasionalnya, negara, NDC, dan nomor pelanggan. Nah, ini alokasi kode wilayah. Oke, ini silahkan nanti dicari nih di halaman berapa ya, yang menunjukkan tentang mapping pengaturannya. Nah, ini nih. Oke, jadi untuk pengolosnya kode wilayah Republik Indonesia itu dibagi menjadi 7 wilayah. Nah, pengkodeannya ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Oke. 1 dan 8 nggak dipakai. Kenapa nggak dipakai? Mungkin bisa dipakai di aplikasi lain. Nah, ini benar ya. 1 dan 8 tidak digunakan karena sudah dialokasikan untuk keperluan lain. Nah, jadi tiap wilayah penomoran dibagi dalam 10 subwilayah. Jadi ini ada turunannya lagi. Misalnya di sini kode 2 ini di bawahnya ada sentral apa lagi gitu ya.
Mungkin tabelnya bisa dilihat di sini nih. Nah, ini ya. Misal tadi yang penomoran di area Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta. Nah, misalkan ini 2 gitu ya. Ini 2. 2 ini dibagi lagi. Berarti sentral di wilayah bawahnya ini nih. Digit ketiganya. Ini digit B, ini digit C. Misal kamu buat rute menghubungi keluarga yang ada di sini gitu. Di Kudus contohnya. Berarti kan kita perlu pakai kode wilayah kan ya. Digit B-nya berapa, digit C-nya berapa, terus nanti nomor teleponnya berapa. Apakah kita masih satu area atau tidak? Nah, bisa dilihat di map ini. Oke. Jadi ini berarti hierarki di bawah internasional kan? Tadi kan internasional kode penomorannya misalnya 62. Nah, berarti ini di bawahnya ada 8 ini, 7 ini. Oke. Kalau misalkan di wilayah ini pasti nanti nomor yang akan dituju kan 06 sekian sekian. Yang di sini 07 sekian sekian, 02 sekian sekian. Nah, nanti di sini ada sentral-sentral lagi. Misalkan ini 2, 2-nya di mana? 2 Jakarta. Jakarta berarti kan 1. Oke. Ini 2 Bandung berarti kan 2. 022, 021. Terus bawah lagi. Jakartanya di mana? Terus nanti ada kode sentral lagi. Seperti itu. Itu ya. Pengaturan traffic, sentral, dan penomoran. Oke. Nah. Oke, contohnya ini. Oke. Berarti ini tingkat lokal ya, premier, secondary, tertiary, dan quaternary. Ini adalah exchange internasionalnya kita. Nah, lalu misalkan ini lokal. Ini ada beberapa subscriber di sini. Oke, kalau X mau menghubungi Y, jadi rutenya hanya diatur oleh sentral yang ada di area Cawang. Nah, kalau misalkan temanmu ada di sini, berarti rute pemanggilannya kan dari pelanggan X, diatur oleh sentral Cawang, masuk ke sini, lalu ke sini. Ya, kodenya, nah bisa dilihat nih, ini kan 62 ya, 62, 2-nya, terus 62, 0, 2 daerah Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah misalnya. Nah, terus kode 2-nya kan 21, 1 Jakarta. Terus bagi lagi, 1 mana? 18, ini misalnya 17, ini menunjukkan timur, selatan, barat. Terus turun lagi, 8-nya 8 mana? Misalnya ini, 19. Ini kan udah, nah ini kode sentral yang ada di Cawang. Ini kode sentral yang ada di Tebet misalnya. Oke. Nah, jadi dari nomor aja kan bisa kita tahu ya. Mungkin sekarang karena semuanya sudah handphone, jarang yang menggunakan fix atau PSTN telepon. Oke, saya kira paham ya untuk rute pemanggilan seperti ini. Oke. Ini di bukunya Roger Freeman ya. Subscriber, ini exchange. Nah, ini kode exchange yang berbeda. 234, 447. Nah, terus berikutnya mungkin penomoran seluler itu berbeda dengan penomoran PS, PSTN atau ISDN. Oke. Nomor awal untuk telepon seluler kita kan ini semuanya 8 ya. Nah, 8. Kenapa tadi 8 nggak dipakai? Karena ini 8-nya untuk seluler.
Tadi kan berapa aja nih kodenya? 2, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ya. Nah, karena 8 dipakai oleh seluler. Nah, yang berikutnya ini menunjukkan operator-operatornya lagi ya. Misalnya ini 8 untuk seluler semua nih. Nanti kan ada yang 15, ada yang 16, berapa lagi? Sekarang udah banyak operator-operator. Kalau yang dulu ini udah merger ya. 56, terus sekarang ada 38. Nah, ini 11, 12, 13 biasanya nih ciri-ciri Telkomsel. Terus kalau yang Excel, sekarang namanya Excel doang ya. Nah, 17, 18. Ini juga udah ke sini. Oke. Nah, ini kode apa tadi? Kode pelayanan jaringan. Nah, bisa jadi ini perbedaan, oh ini pelayanan jaringannya oleh operator apa. Yang 11 operator Telkomsel, misalnya seperti itu. Nah, kalau untuk pengaturan penomorannya tadi kita udah lihat ya, 235, 15. Oke. Nah, prosedur pemanggilan. Untuk membedakan jenis panggilan yang satu dengan yang lainnya juga digunakan, ada yang menggunakan pemilihan dengan prefix atau tanpa prefix. Sorry, saya lupa kalau ada itu. Bentar ya. Nggak terlalu berisik kan? Mengganggu banget nggak? Halo? Suara saya masih bisa jelas? Masih, Bu. Jelas, Bu. Ya, bikin saya nggak ganggu, nggak apa-apa ya. Nah, prosedur pemanggilan. Kita lihat prosedur pemanggilan sekarang. Jenis prefix yang digunakan dalam proses pemanggilan ada prefix internasional, prefix nasional. Ini untuk panggilan internasional dan ini untuk panggilan jarak jauh atau untuk mengakses jaringan atau pelayan lain. Gimana sih yang dimaksud dengan contoh prefix? Coba lihat. Oke, mungkin Pak Samedi bisa lanjut Pak untuk yang F2. Oke, prosedur pemanggilan antar pelanggan PSTN ya. Kita bagi menjadi panggilan lokal, panggilan SLJJ, dan panggilan SLI. Nah, panggilan lokal, panggilan yang ditujukan kepada pelanggan lain yang berada dalam wilayah penomoran yang sama. Jadi bisa langsung mendial nomor pelanggan tujuan saja tanpa ada kode sebelumnya, kode sentral sebelumnya ya. Lalu panggilan CSLJJ yang ditujukan kepada pelanggan lain yang berada dalam wilayah penomoran yang berbeda. Nah, jadi kalau Anda lihat merujuk ke dokumen FTP tadi, di sana akan terdapat option pemilihan operator SLJJ yang dapat dipilih oleh pelanggan. Oke, di sini kita bahas prosedur pemanggilan tanpa option pemilihan operator sama dengan operator jaringan lokal. Misalnya gini, prefix nasional, kode wilayah, nomor pelanggan. Misalkan mau menghubungi yang di Bandung misalnya gitu ya, berarti prefix nasionalnya berarti kan plus 62 atau 0 ya, kode wilayah saya di Bandung 22 ya, plus nomor pelanggan yang ada di sana. Nah, kalau prefix SLI biasanya ada apa namanya kode sentralnya untuk panggilan internasional ini. Misalkan nih, misal contoh, kalau di fix telepon itu sebelum kita mendial kode negara tujuan, misalkan pakai prefix 001.
Oke. Kalau dulu tuh ada Telkom kalau nggak salah ya. Jadi ada prefix SLI itu bisa pilihannya 001 atau 008 kalau saya tidak salah ingat. Ini 008. Nah, baru setelah itu diinputkan atau didial negara tujuan dan NSN yang ada di nomor signifikan nasional di negara tujuan tersebut. Ini 008 ya. 001 atau 0008. Nah, lalu berikutnya bagaimana prosedur pemanggilan untuk jaringan seluler? Ini kan ada berapa nih? Ada 4 ya. Yang PSTN ada 3, ini yang seluler. Oke. Nah, yang seluler panggilan ke terminal seluler. Prefix nasional, kode akses jaringan, nomor pelanggan, saya rasa tidak masalah. Nah, perhatikan kenapa kita kalau mau dari seluler mau telepon ke PSTN itu tetap pakai kode wilayah ya. Karena diatur di sini. Walaupun kita posisinya sama-sama di Jakarta, ketika menelpon pelanggan PSTN kita tetap masukkan kode wilayah 021 kan. Walaupun posisi kita areanya sama. Nah, itu aturan pada sistem seluler. Kalau panggilan SLI sama dengan sebelumnya, jadi sama dengan yang ada di PSTN. Oke, ini contoh format dan pengalokasian prefix. Misalnya nih, prefix internasional. Oke, prefix internasional adalah digit 000. Hanya berfungsi bila digunakan sebagai bagian dari prefix SLI. Contoh ini, formatnya 00X. Nah, jadi X yang ada di belakang ini mengidentifikasikan siapa penyelenggara jaringan sambungan internasional tadi. Kan ada sentralnya berarti ya. Ada sentral yang merutekan traffic atau panggilan kita. Jadi misalnya nih 1 ini perusahaan apa, 8 itu siapa yang sebagai sentralnya. Nah, berarti dia yang menyambungkan kita ke negara lain. Gitu. Dan prefix nasional adalah 0. Kan hanya 1 ya. 0, 7, misalnya 5, 2 misalnya ya. Oke, yang prefix nasional ini adalah 0, jadi 1 angka saja. Kalau prefix internasional ada 2 nih. Oke, ada diatur semuanya. Kalau dibaca dokumen FTP secara lengkap, maka selesai ya materi tentang penomoran ini lengkap ada di situ. Nah, berikut penomoran terminal PSTN. Penomoran terminal PSTN panjang 10 digit, terdiri dari 2 atau 3 kode wilayah bersama dengan 8 atau 7 digit nomor pelanggan. Nah, ini yang termasuk NSN ya tadi. Lalu kode sentral 4 digit atau 3 digit pertama merupakan kode sentral. Berarti misal 0, 7, 5, 1 misalnya itu ya. Nah, ini kan prefix nasional. 7 tadi kan wilayah Sumatera sekitar Sumbar Riau ya. Nah, terus 5 Oke, 5 tadi misalnya dibagi lagi di area 7 ini 5-nya ada di mana? 1 misalnya kota apa? Nah, baru nomor 1. Jadi 4 nomor pertama ini, nah ini adalah sebagai kode sentral. Mungkin bisa dilihat dari yang ini tadi ya. 0, 1, 2, 3. Nah, ini menunjukkan kode sentralnya. Oke. Nah, terus ada nomor-nomor khusus. Bentar, kita lihat dulu. Kode sentral bisa 4 atau 3 digit. Digunakan terutama untuk proses routing atau pembebanan. Pembebanan atau charging atau billing ya. Nah, jadi kaitan pengaturan nomor ini, rute traffic, nanti juga ke masalah billing. Jadi itu ada hitungan tarifnya. Oke. Terus nomor-nomor khusus, kita lihat nomor-nomor khusus sekarang. Oke, nomor-nomor khusus ini juga diatur di FTP. Misalkan 1110, 112 ini untuk apa, 115 untuk apa. Nah,
syaratnya nomor-nomor ini harus dapat diakses langsung dari seluler juga, tanpa ada kode-kode yang lain. Nah, biasanya kan nomor-nomor khusus dari handset apapun kan bisa di-call ya. Nah, ini diatur di LTP. Jadi dia beda sendiri nih sentral yang ngaturnya. Jadi urutan pemanggilannya tidak seperti yang tadi lagi. Tidak ada hierarki lagi. Karena sudah disediakan sentral khusus untuk penomoran ini. Oke. Sekarang ini masih tentang penomoran pada seluler, mobile subscriber, internasional atau ISDN misalnya ya. Merupakan nomor internasional untuk terminal atau pelanggan jaringan seluler. Oke, terdiri dari, diikuti oleh NSN dan nomor mobile. NSN mobile terdiri dari kode tujuan nasional dan nomor pelanggan. Lalu kode tujuan nasional ini setiap operator seluler diberikan alokasi NDC sendiri-sendiri. Nah, jadi pembagiannya sama ya dengan yang PSTN tadi, disediakan 3 atau 4 digit untuk kode NDC-nya. Digit terakhir berfungsi sebagai identitas operator yang bersangkutan. NDC 3 digit untuk operator seluler dengan cakupan nasional, dan NDC 4 digit untuk operator seluler dengan berlingkup regional. Gitu. Nah, ini contoh dari buku ya. Rutian panggilan telepon internasional call dari Finland ke Stockholm dan panggilan jarak jauh ke nomor telepon 09 13 115. 09 maaf. 09 ya. Nah, ini nih berarti international exchange-nya ini nih. Oke, ini 09. Nah, 13115 subscribernya ada di sini. Nah, jadi ini berbeda. Coba Anda lihat urutan ininya, urutan sentralnya berbeda dengan di negara kita tadi ya. Dari international exchange langsung ke primary center, di bawahnya langsung ke local exchange ya, karena area negara dia mereka juga tidak luas kan. Jadi mungkin tidak perlu sentral yang banyak gitu dan bertingkat banyak. Number analyzed by each regional center merutekan panggilan subscriber number 2. Nah, ini subscriber number 2 SSX. Oke, jadi di primary ini local exchange-nya nih 130 sekian. Nah, di sini mungkin bisa saja dia punya melayani pelanggan secara langsung. Ini yang paling akhir local exchange dengan kode 131 ya. Nomor subscribernya 15. Nah, jadi ini adalah international exchange-nya. Misalkan ini di negara yang di Swedianya gitu ya, 44 114 misalnya. Nah, ini menunjukkan primary center-nya yang mana? Yang 44 ini. Nah, 441 ini rutenya ke sini. 440 rutenya ke sini. Oke, ini local exchange yang ada di sebelah kanannya 440. Ini local exchange yang ada di sini 441. Dua angka yang belakang adalah kode nomor pelanggan. Nah, ini primary-nya, ini misalnya 44, ini 46, mungkin di jalur lain punya lagi. Seperti ini tadi, ini primary-nya 130, 131, seperti itu. Oke, saya rasa sudah banyak ini penjelasan dan contoh-contoh yang hampir sama. Saya kira sudah paham. Lalu berikut, oke. Tadi kan yang trunking itu mungkin masih yang analog. Jadi trunk network sekarang itu juga sudah digital exchange. Nah, jadi backup dari jaringannya, nah ini sudah digital local exchange. Biasanya kalau digital ini kita kenalnya ISDN. Kemarin kan PSTN ya, Public Switch Telephone Network. Ini dua-duanya sama untuk ini fixed telepon. Tapi yang satu, yang PSTN itu trunks-nya atau exchange-nya masih analog. Nah, yang ISDN ini trunk atau exchange-nya sudah digital trunk exchange. Oke. Nah, digital trunk exchange ini media transmisinya sudah optik gitu ya.
Dan proses signalingnya sudah memakai CCS7. Apa ini CCS7? Nanti Anda belajar pas di traffic. Terlalu dalam kalau misalkan saya harus jelaskan sekarang. Minimal kenal istilahnya dulu. Nah, yang menghubungkan digital trans exchange ini adalah kabel atau media yang memiliki high capacity, contohnya optical transmission system. Oke, ini secara alur-alur atau rute panggilannya ya sama aja. Ini lokal, misalnya ini subscribernya, terus di atasnya ada ada sentralnya lagi bertingkat, misalkan walaupun masih digital, ke atasnya lagi gitu. Ya mungkin bedanya hanya di proses signalingnya dan kapasitas jaringannya juga lebih besar. Nah, misalkan, nih contoh kompleksitas dari satu buah international network. Oke. Nah, misalkan ini dua buah negara yang berbeda ya. Nah, ini nasional PSTN. Ini udah paling tinggi nih, misalnya di tingkat nasional. Subscriber ada di sini, high capacity. Nah, ini udah beda negara misalnya gitu ya. Nah, yang menghubungkan yang nasional ini dengan negara yang A misalnya. Ini pakai optical line, bisa saja. Terus misalkan dengan negara yang berbeda, dipisahkan oleh lautan atau udah berbeda benua, bisa saja memanfaatkan satelit. Jadi backbone-nya tadi dari nasional, ini rutenya kemana, nah bisa saja ini memanfaatkan satelit komunikasi. Atau dengan kabel submarine, nih kabel laut. Nah, antar pulau di Indonesia juga masih banyak yang menggunakan kabel laut ya, antara Jawa dengan Sulawesi, backbone-nya itu masih menggunakan kabel laut misalnya. Jadi kalau misalkan traffic-nya penuh, ya bisa saja nanti sudah ada yang memanfaatkan satelit gitu. Nah, ini contoh subscriber A misalnya di negara lain. Ini misalnya B, antara B dan A, misalnya tadi ini C ya. Ini bisa lebih dari satu. Kalau misalkan submarine-nya tidak mencukupi, maka mungkin memanfaatkan satelit communication atau radio communication. Oke, itu mungkin terkait penomoran sedikit lagi. Oke, ini ya, mutu pelayanan dalam sistem teleponi atau QoS, quality. Oke, jadi di dalam layanan telepon atau di dalam layanan komunikasi apapun harus ada standar yang dipenuhi ya, QoS atau mutu pelayanan. Nah, mungkin kalian kalau search QoS telecommunication gitu, mungkin banyak keluarnya delay, jitter, packet loss gitu. Padahal QoS jitter, packet loss itu tidak tidak berlaku untuk semua layanan komunikasi. Karena kalau di telepon ya nggak ada paket loss, kan bukan dalam bentuk paket-paket dikirim informasinya. Gitu. Nah, jadi masing-masing teknologi punya QoS sendiri. Jadi nggak bisa disamaratakan di telepon misalnya ada paket loss yang harus dijaga nilainya berapa, jitter. Nah, jadi biasanya kalau jaringan telepon ini yang harus dihati-hati atau diwaspadai adalah delay, jaminan delaynya. Oke. Terus apa saja faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam meningkatkan mutu pelayanan atau QoS? Keberhasilan penyambungan, connectivity ya, connectivity dan ketersediaan pelayanan. Terus delay bisa digabung aja ya. Delay saat dial tone atau delay ketika terhubung dengan pelanggan yang lain. Terus tersedianya service tone. Apakah ada busy tone, ada sekarang mungkin udah ini ya, telepon out of order dan sebagainya. Terus masalah billing dan harga yang valid, pantas ya. Kalau tidak, itu kan yang menyebabkan orang ganti operator layanan. Terus ini kalau untuk fix ya, dalam teleponi, ini kan sistem teleponi fix.
Jadi kalau misalkan harus menjamin pelayanan yang baik waktu pemasangan baru yang singkat, privacy dan sebagainya. Nah, ini mutu pelayanan yang harus dipenuhi dalam sistem teleponik. Oke, saya rasa untuk hierarki sentral dan penomoran. Nah, ini desibel, ini kemarin kita udah singgung ya. Nah, ada yang ditanyakan dulu nggak terkait hierarki sentral dan penomoran? Silakan di-download yang ini ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini ada evaluation. Nah, silahkan 1 jam terakhir, coba buat simulasi panggilan telepon fix ya. Gambarkan rute panggilan atau penomorannya. Boleh contoh lokal, boleh contoh internasional. Dan harus berbeda setiap mahasiswa ya. Oke, silahkan simulasikan secara sendiri. Nah, ini kan tadi kan sudah banyak nih contoh-contoh penggambaran rute panggilan. Nah, sekarang Anda boleh buat rute panggilan sendiri, bisa SLJJ, bisa SLI, sesuai dengan standar yang berlaku. Misal kalian misalnya posisinya di Jakarta di mana gitu ya, mau melakukan panggilan ke Papua misalnya gitu. Nah, silakan dicari ke Papua, itu ada rute-rutenya, sentralnya apa saja yang dilewati, termasuk buatkan kode-kodenya. Tahunya dari mana? Cari di dokumen FTP ini. Nomor subscribernya boleh dikira-kira aja ya, tapi kode sentralnya bisa dilihat di sini. Oke. Tadi kan saya sudah jelaskan pemetaannya bagi berapa saja. Lalu ini kan nih di digit B, digit C, semua aturan penomorannya ada di sini. Nah, untuk nomor subscriber silakan Anda kira-kira saja. Tiap orang tidak boleh ada yang sama. Karena banyak pilihan yang bisa Anda buat. Gambarnya boleh seperti ini, silahkan. Atau boleh bertingkat seperti ini juga silahkan. Yang penting saya bisa melihat rute panggilannya. Nah, silahkan dicari tahu. Mungkin kalau misalnya untuk yang internasional, infonya tidak ada di FTP, silahkan di-search. Oke, ini urutan kamu kemana aja nih? Nah, misalnya di sini. Ada pertanyaan? Cukup jelas instruksinya? Ya. Mohon maaf, mau nanya Ibu. Jadi ini kita simulasinya digambar di kertas apa bagaimana? Boleh Ibu? digambar di kertas, saya bebas saja. Kalau misalkan ada yang mau buat diketik di komputer atau pakai software atau apapun, silahkan. Yang penting bisa menjawab ini tadi, simulasi penomorannya. Dan arah-arah rutenya benar ya. Anda boleh buat untuk beberapa subscriber juga, misalnya ini. Saya ada 2 subscriber, terus digambar alur panggilannya, alur routingnya, kemana. Boleh tulis tangan, boleh ketik komputer, silakan. Tapi jangan di-copy gambar-gambar yang sudah tersebar. Jadi ibaratnya simulasikan diri sendiri ya. Misalnya kamu ada di sini dengan nama kamu dan nomor kamu berapa. Nah, ibaratnya ada teman kamu di mana gitu. Silahkan dibuat aja nomor subscribernya berapa. Yang penting ininya harus benar. Kode sentralnya harus benar. Cukup jelas? Ibu, saya mau tanya Bu, yang dokumen yang tadi yang web.cominfo itu Bu, saya kok nggak bisa buka ya Bu? Harus login dulu. Masa?
Yang ini. Cari aja FTP nih, Fundamental Technical Plan. Ini langsung halaman pertama nih langsung bisa download. Nih dia. Coba. Iya, tapi aku mau ngomong dulu. Udah kan? Nggak perlu login kok. Ntar ya. Soalnya kalau masuk ke Ibu, sini. Ya, berarti kita lihat kode penomorannya dari yang FTP ya? dari FTP. Kalau untuk nasional ada di FTP. Tapi kalau misalnya ada yang penasaran, iseng mau buat contoh internasional, silahkan juga nggak apa-apa. Mungkin bisa dicari juga di negara lain. Mereka juga pasti punya kan? Iya, Bu. Mantap. Ini kode-kode sentralnya berapa gitu. Ah, ingat kalau misalkan internasional, kita punya prefix apa tadi? Yang paling tinggi? 0, 00. Oke, mana dia? Slide ini kalau nggak salah saya udah upload. Nah, kalau panggilan internasional ada prefix 00. Berarti kodenya misalnya kamu anggap aja misalnya pakai 001 atau 008 silahkan. Baru nanti ini kode tujuan negara mana. Ya pokoknya rutenya dibuat lah. Dibuat rutenya seperti ini. Ya ini ya, yang ada kode-kode nomornya ya. Oke, ada lagi? Bisa dipahami kira-kira? Boleh seperti ini, boleh bertingkat seperti hierarki yang tadi itu silahkan, itu menunjukkan sentral. Terus ada kode-kode nomornya. Kalau mau lebih menunjukkan, oh ini jaringannya pakai junction, apa tadi? Bukan terang itu udah primary. Nah, terus kalau misalkan yang di sentralnya junction itu silahkan. Sedetail mungkin informasinya. Tadi kan kabelnya ini kita juga udah tahu ya, junction circuit atau terang circuit. Terus kalau nasional lengkap di tabel tadi. Di tabel ini nih lengkap. Misalnya kamu membuat simulasi untuk temanmu yang di Sintang. Oke. Jadi kan rute mappingnya udah tahu nih. Kamu di Jakarta. Di Jakarta ada berapa? Ada 4 kan tadi ya? Oke. Nomor pribadi kamu di ini aja. Diasumsikan aja berapa. Terus terhubung kemana, rutenya kemana, paling atasnya siapa ya. Terus lalu lanjut ke rute yang menuju ke Sintang. Digitnya berapa, digit C-nya. Nah, Sintang ini kode wilayahnya berapa? Wilayahnya 5. Berarti kode tujuan kamu kan 05 berapa nih? 0565. Nah, 0565 kan tadi 4 digit untuk sentral kan? 0565. Nah, sudah silahkan subscribernya entah 1, 2, 3, 4 atau apa. Oke, nanti tinggal digambarkan alurnya. Berarti panggilan kamu di Jakarta, kamu di daerah mana, berarti rutenya naik 4 tingkat, sampai yang paling tinggi nasional, terus turun lagi sampai dia ketemu pelanggan yang ada di sini, Sintang. Paham nggak? Paham ya, saya kira. Bisa dimengerti? Halo? Cukup jelas instruksinya? Ini kan alokasi wilayahnya 5 nih. Nih. Kalau kita lihat di map, mapnya gini aja deh. Nih, dia kan ada di sini kan, Kalimantan ya. Ya. Nah, berarti sentralnya kan tadi kan menunjukkan bahwa sentral itu ada 4 tingkat kan. Berarti yang 5 itu posisinya di mana? Setara dengan ini. Oke. Kan berarti kalau panggilannya nasional, paling tingginya kan ini kan? Ya? Paham ya? Iya, Ibu. Nah, kamu misalnya di Jakarta, daerah sini nih, Cawang. Berarti kan ada 4 tingkat. Berarti kalau untuk menuju ke Sintang, dia kan setara dengan yang ini nih. Yang Jawa Barat kan 2 ya.
2. Berarti yang Sintang tadi berapa? 5. 5-nya 5 berapa? Nah, kode yang berikutnya yang di tabel. Kan ada digit B, digit C. Ini, kok ini Sulawesi ya? Oh, ini 4. Nah, misalkan ini 5. Nilai penomoran, ini digit B, digit C, digit B dulu. Nah, bisa jadi ini menunjukkan di Sintang itu turun lagi nih. Turun lagi, dia 6. Sintang ini yang paling bawah nih dia, paling bawah, sentral lokal. Dia 5. Berarti urut-urutannya misalnya ya 5. Nah, kita nggak tahu nih nama wilayahnya apa. Terus 5 apalagi di sini? 6 ya, 65 ya. 6. Ini 5. Oke. Jadi 4 digit ini nih menunjukkan nih sentralnya. Yang 5, yang Kalimantan kan setara dengan yang ini. Yang ini nih, maaf. Yang 2 ini. 62 kan punya Indonesia. Oke, ini paling atas. Yang di sini mana dia? 2. Oke, yang di sini mana? Jakarta. 1. 1. Nih, Jakartanya kata mana? Kata timur. 8. 8. Nah, ini sentral lokal. Sentral lokal ini kamu boleh asumsiin aja lah. Yang di sana tuh ada kode berapa. Nah, jadi paham ya? Iya, Ibu. Ini berarti ini tadi Kalimantan. Di bawahnya mungkin kamu ini aja Kalimantannya mana? Kalimantan Sintang itu Kalimantan apa sih? Nanti dicari tahu lah, barat atau timur gitu. Buat aja di sini. Nah, di barat atau timur itu kamu boleh kalau nggak tahu detailnya boleh diasumsiin aja. Yang pasti kan udah kebayang nih. Ini Kalimantan yang nomor 5. Kalimantannya mana? Misalnya barat. 6 misalnya ya. 6-nya ini Kalimantan Baratnya mana? Kan turun lagi kabupaten misalnya gitu. Dan di sini kan Jakarta Selatan. Ini kan Jakarta Timur. Berarti yang setara dengan ini. Terus Kabupaten Sintang misalnya 5. Di Sintangnya apa lagi misalnya? Kan nama kecamatan kan nggak masuk ya. Mama tebet Berarti ya? silahkan nanti kalian 829. asumsikan aja di situ. Pakai nama apa, daerah apa yang ada di situ, terus dibuat aja kodenya sini. Nah, kode sentral itu kan 4 yang utama nih. Ini sebenarnya juga sentral local exchange, tapi di FTP nggak sampai ke local exchange. Sampainya ke 4 tingkat yang ini. Oke, paham? Cukup Paham, jelas? Ibu. Oke. Nah, kalau misal mau membuat simulasi untuk rute internasional pun silahkan. Kalau misalnya Enggak, mau rute mencoba, kan internasional nggak ada susah. benar dan salah ya nih, maksudnya pengalaman belajarnya nih udah kira-kira paham belum ini cara perutean gitu. Nanti silahkan dicari juga dokumennya kalau misalkan mau membuat apa contoh internasional routing telepon. Boleh. Oke, nanti saya salin soal ini ke e-learning. Jadi tiap kalian harus berbeda ya karena sangat banyak banget pilihan. Di tabel ini aja nih ada berapa nih? Kan dipilih mau yang mana. Oke? Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, besok kita fokus lagi melanjutkan yang DB karena DB kemarin kan baru awal ya. Baru sampai DBM, DB Watt kalau saya nggak salah ingat. Nah, besok kita selesaikan semuanya tentang DB absolut dan DB perbandingan, contoh-contoh soalnya. Sudah selesaikan yang transmisi. Sebelum saya close, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Ini jadinya masuk semua ya berarti. Saya cross check lagi deh. Tadi ada yang absen saya buat.
Jilan, ada Jilan? Ada Bu. Oh, oke. Tadi jaringan saya nge-lag Bu. Ya, ini saya perbaiki absennya Jilan. Oke Bu, terima Raffi, kasih.